Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita minggu lalu mengenai akad pembiayaan di bank syariah. Minggu lalu kita bahas tentang akad pembiayaan dengan prinsip jual beli, ya kan? Prinsip jual beli. Kita ingat-ingat lagi, refresh. Kalau dia akad pembiayaan dengan prinsip jual beli itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada salam, dan yang ketiga ada istisna. Oke, hari ini kita masuk ke prinsip kedua, yaitu prinsip bagi hasil. Kita masuk ke prinsip bagi hasil dulu. Prinsip bagi hasil ini prinsip pembiayaan di bank syariah yang kedua dengan menggunakan 2 akad. Apa aja akadnya? Ada akad mudharabah dan akad musyarakah. Oke, jadi 2 akad ini ya, itu masuk ke dalam prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil terbagi 2. Yang pertama mudharabah dan musyarakah. Apa itu mudharabah? Jadi di sini pembiayaan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama apa, Miss? Kerjasama antara nasabah dengan pihak bank. Pembiayaannya gimana sih? Misalnya si nasabah. Di sini kita misalkan si bank ini sebagai pemodal, sedangkan si nasabah adalah orang yang butuh modal. Namanya pembiayaan ya kan. Pembiayaan kan berarti si nasabah yang meminjam ke bank. Maka kalau kita masuk ke akad yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah itu apa? Akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dengan si bank, di mana salah satu pihak sebagai pemodal, di sini pemodalnya itu bank, dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Pengelola modal di sini itu si nasabah. Maka terjadilah akad kerjasama antara bank dengan nasabah. Apa tadi? Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara 2 belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai si pengelola modal. Di mana modal ini murni modalnya bank, 100% modal bank, dan si nasabah hanya mengelolanya dengan perjanjian bagi hasil di awal. Jadi si pengelola mendapatkan bagi hasil yang lebih besar daripada si pemodal. Jadi misalnya bagi hasilnya 60 bagi 40 gitu. Atau sesuai kesepakatan lah berapa. Setelah itu di sini hampir sama kayak ada yang di soal itu. Jadi kerjasama ini itu semuanya kerugian ditanggung oleh si bank, oleh si pemodal. Loh, kenapa gitu, Miss? Iya, karena dalam mudharabah yang menanggung kerugian itu pihak pemodal. Pihak pemodalnya siapa? Bank. Dengan syarat si nasabah atau si pengelola modal ini mengikuti semua persyaratan yang udah bank berikan, mengikuti arahan yang bank berikan. Jadi bank tidak lepas tangan, tapi bank membimbing, memantau. Jadi bukan suka-suka si pengelola aja, bukan suka-suka si nasabah aja uang ini mau dikemanakan. Jadi bank ikut andil atau ikut serta. Dan mudharabah ini terbagi menjadi 2. Apa aja mudharabah? Mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Apa itu Miss mudharabah mutlaqah? Ingat lah ya. Mudharabah mutlaqah itu dia
ingat aja bebas. Jadi di sini si pemodal atau si bank membebaskan kepada si pengelola modal atau nasabah, ini kami modalin, terserah usahamu apa aja. Jadi dia tidak memberi batasan. Itu kalau mudharabah mutlaqah. Sedangkan mudharabah muqayyad, dia pihak bank atau pihak pemberi modal itu membatasi si nasabah. Jadi dibatasi lah dia, diatur lah dia. Kamu harus mengelolanya sekian, harus dagangnya bentuknya ini, usahanya ini, nggak boleh yang lain, itu maksudnya. Terus kita masuk ke akad yang kedua, yaitu akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah itu akad kerjasama juga di antara dua pihak juga, tapi bedanya di sini dengan mudharabah, dalam akad musyarakah dia porsi modalnya itu sama. Jadi musyarakah secara istilah itu begini: akad kerjasama di antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak saling mengkontribusikan modalnya dan keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan. Ya, keuntungan atau bagi hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan atau bagi hasil bersama. Jadi musyarakah itu kedua belah pihak, yaitu si bank dan si nasabah, sama-sama memodalin usahanya. Misalnya, Miss datang ke bank, Miss punya uang 20 juta. Miss butuh untuk usaha Miss 50 juta. Jadi Miss bilang, Miss datanglah ke bank syariah, mau pembiayaan atau mau utang. Tolonglah, saya mau buka pembiayaan nih. Saya mau buka usaha. Usahanya itu butuh modal 50 juta. Saya hanya punya 20 juta. Jadi saya mau mengajak pihak bank, saya ingin pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dengan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad musyarakah. Jadi kita sama-sama memberikan modal. Miss bilang kayak gitu. Jadi modal Miss 20 juta dan modal bank 30 juta. Maka prinsip bagi hasilnya, siapa yang modalnya lebih besar itu nisbahnya atau marginnya, nisbahnya itu lebih besar gitu. Jadi misalnya pihak bank 60% dan Miss sebagai nasabah 40%. Dan ini kedua-duanya harus saling tahu, harus saling memantau, harus saling bekerja sama. Jadi bank mungkin hanya memantau, hanya mengarahkan, dan hanya ikut serta mungkin dalam perhitungan keuangan gitu. Jadi musyarakah juga terbagi menjadi berapa? Musyarakah 5 ya setahu Miss. Musyarakah itu terbagi menjadi 5 atau namanya syirkah. Apa aja? Silakan nanti kalian cari tahu lagi. Seingat Miss, kita pernah itu ada syirkah inan, syirkah abadan, terus apa lagi? Syirkah wujuh, terus mufawadah, dan lain-lain. Setahu Miss itu ada 5. Silakan cari tahu lagi. Jadi musyarakah atau syirkah ini terbagi-bagi. Itu ada di catatan kalian di kelas 2. Jadi silakan dibuka tentang apa itu syirkah inan, apa itu syirkah abadan, apa itu syirkah wujuh. Dia biasanya perbedaannya tergantung misalnya kerjasama antara seprofesi gitu. Tapi kalau bank biasanya dia musyarakah apa ya? Biasanya yang dia porsi bagi hasilnya setahu Miss itu mufawadah. Kalau Miss nggak salah ingat ya. Jadi dia bagi hasil atau kerjasama atau syirkah yang modalnya sama 50-50 gitu, 50% 50%. Atau ada juga yang beda modal. Itu ada tuh wujuh apa atau apa. Silakan kalian cari tahu itu jenis syirkah apa kalau dia di
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil di bank syariah. Jadi hari ini kita membahas tentang pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Oke, rasa Miss cukup jelas. Jadi minggu lalu kita dengan prinsip jual beli, minggu ini kita dengan prinsip bagi hasil. Silakan kalian cari-cari tahu. Tugasnya hari ini adalah cari tahu aja tentang contoh di bank, contoh transaksi ya, contoh transaksi pembiayaan di bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Silakan cari contohnya. Miss tutup pertemuan kita sekian. Semoga kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan, karena ini kita hanya mengulang-ulang. Di kelas 2 Miss udah jelaskan ke kalian kan? Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.